Sekarang saya akan minta untuk seseorang mengadakan survei. Untuk itu mari kita berdoa semoga apa yang dikatakan oleh dia semuanya bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita dan ada faedahnya untuk negara, bangsa. Ini ya. Oke? Silakan calon toh. Saya maksud Anda? Ya, kita berdoa untuk Anda. Anda tidak perlu berdoa sedalam itu karena saya hanya akan memberikan data yang sederhana. Ringan berarti. Ringan. Iya. Saya bicara tentang yang tadi bersifat mistis ya. Iya. Banyak menunjukkan data bahwa orang yang pengen kaya datang ke dukun. Itu ternyata data saya mengatakan orang yang pengen kaya datang ke dukun itu 100% ke dukun dan 100% kecewa. Dukun itu adalah pekerjaan, profesi. Iya. Profesi dia lakukan untuk menghasilkan, Untuk menghasilkan kaya, supaya kaya. dukunnya sendiri pengen kaya dengan bekerja. Iya. Nah ini orang datang pengen kaya ke tempat orang yang juga pengen kaya sebagai dukun. Pasti Anda bingung. Enggak, saya Coba Anda ke dukun. Enggak usah. Saya bisa menangkap. Nggak bakalan bisa, Pak. Dukunnya aja mau kaya dia bekerja. Sebagai dukun. Kok Lah, kita kok kita datang? pengen kaya kok datang Pengen ke kaya dukun? datangnya ke dukun. Harusnya kan bekerja. Dukun itu sebenarnya memberi contoh pada kita. Kalau kamu pengen kaya, bekerjalah. Tapi tahu nggak, pola pikir orang biasa dan orang kaya itu beda. Belum, ini saya belum Belum tahu ya, saya jelaskan. Moga-moga ilmu ya untuk kita Ya ya. ini ilmu. Iya. Orang kaya itu takut menjadi orang biasa. Orang biasa tidak takut menjadi kaya. Beda banget. Bedanya apa dalam melihat uang? Itu secara nominal sama buat siapapun. Tetapi buat orang kaya, uang itu dilihat secara logis, pakai logika. Tapi kalau orang biasa melihat uang itu secara emosional. Akhirnya apa? How you get it and how you spend it mempengaruhi itu. Iya. Bagaimana Anda mendapatkan uang dan bagaimana Anda memanfaatkan uang ya. Kalau Anda melihat secara logika, Anda akan mendapatkan dengan berlogika. Mengeluarkan juga ada logikanya. Iya. Tapi kalau Anda melihat secara emosional, terjadilah kedukun. Memperolehnya secara emosional. Wah, Nanti benar. menggunakanmu secara emosional. Ini yang harus kita rubah perlahan pada masyarakat kita. Tumben dia bener ya Pak? Ini benar ini. Iya benar. Sebentar, Yang dari tadi saya benar. Iya benar Ini Pak. Benar. Jangan-jangan ini bukan saya. Cak, calon tong. Ya. Itu yang dibilang uang setan dimakan setan, maksudnya emosional itu. Yang tadi emosional itu, iya. Ini Duitnya. bukan perkara uang setan dan jadi emosional itu artinya tidak berlogika. Terus bagaimana kita melatih supaya mental kita terbiasa menjadi orang kaya? Ini saya kasih tips bagi Anda, terutama Anda Budi. Anda pengen jadi orang kaya? Bagus, kalau Anda pengen jadi orang kaya bagus. Jangan selama ini cuma kaya orang aja kan. Tolong dengarkan baik-baik. Ini tipsnya ya. Kebiasaan yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang kaya. Yang pertama, Anda tahu nggak? Kebiasaan membaca minimal 30 menit per hari. Itu adalah kebiasaan mencetak menjadi orang kaya. Data saya mengatakan, membaca 30 menit per hari itu sama dengan membaca setengah jam per hari. Ya, ini luar biasa. Pak, otaknya udah mulai rembes lagi nih Pak nih. Nah, 80% orang yang membaca 30 menit per hari. Ya, 80% orang yang membaca 30 menit per hari. 30 menit per hari, dia punya sisa waktu 23 jam 30 menit dalam sehari. Iyalah, mulai kayaknya nih ya. Udah mulai Ini kebuka mulai nih, tambalan ini iya. kayaknya Pak ini Pak. Tolong dipahami. Iya. Apa yang dilakukan selama 23 jam 30 menit setelah dia membaca 30 menit? Nah, Anda harus tidur minimal 6 jam sehari. Artinya sisanya adalah 17 jam 30 menit. Apa yang Anda lakukan selama 17 jam 30 Ya. menit? aktivitas atau makan atau Terserah, bebas. Iya, makanya. Tapi modalilah itu dengan 30 menit membaca Iya. minimal per hari. Karena perbandingannya adalah ya, orang dewasa yang menganggur itu 75% tidak suka membaca. Saya tanya pada Budi Ando, Anda suka membaca? Gimana baca? Nah,
Menulis saja tidak bisa, Om. Itulah 75 orang dewasa yang menganggur itu 75% itu tidak suka membaca, dan 25% suka membaca. Tapi lebih suka menganggur. Loh gimana? Loh iya, Lebih suka menganggur daripada membaca. ini makanya yang membuat dia tetap Tapi kan dia nganggur. orang menganggur, dia yang Makanya padahal kalau dia bisa membaca tetapi dia nggak mau maksudnya. that's right. Ya. Ya, udah. Kemudian tips yang kedua, bangun. Ini penting. Kebiasaan bangun itu penting. Biasakan bangun setelah tidur. Ini penting sekali. Lu mau mati terus. Ini penting loh. Jangan menyepelekan loh. Jangan sampai Anda tidur terus lupa bangun loh. Ini penting. Mengawali kekayaan kalau Anda nggak bangun nggak bisa. Bangun setelah tidur itu penting. Tapi kuncinya iya. bukan di situ. Bukan. Tapi orang kaya kebiasaannya itu bangun 3 jam 3 jam. sebelum melakukan aktivitas kerja. Misalnya Anda kerja jam berapa? Jam 9. Anda minim bangun harus Jam 6. 6. Ya? Iya, bangun jam 6. Karena ini data saya 44% orang kaya itu bangun justru di atas 3 jam. Kalau dia kerja jam 7, kadang dia jam 3 sudah bangun. Kadang jam 2 sudah bangun. 5 jam dong kalau Kadang jam lebih. jam 1 udah bangun. Ada yang seperti itu. Jam 12 sudah bangun. Nah, itu yang belum tidur. Dan 70% orang yang nganggur. Nah, kayak Budi ini tolong dipraktekkan omongan saya ini benar apa enggak. 70% orang yang nganggur tuh belum bangun saat orang lain sudah bekerja. Benar nggak? Ketika orang lain bekerja, Ya, apa yang Anda Anda belum lakukan? bangun. Sudah bangun atau belum? Orang lain kerja, Anda sudah belum bangun bangun. apa belum? belum. Tuh kan? Iya benar. Nganggur. Iya. Saya tahu persis. Karena Saya tahu persis. kok tahu persis? Karena saya tidur di sebelahnya dia. Terus tadi gimana? Udah bangun? Kalau sudah bangun Anda beraktivitas. Ada satu kebiasaan yang menurut Anda mungkin sepele tapi ini penting buat orang. Nah, apa itu? Mengucapkan selamat ulang tahun. Kepada yang baru bangun? Selamat bangun kalau itu. Mengucapkan selamat ulang tahun itu kebiasaan yang sangat baik dan penting. Ke siapa? Orang nggak ada yang ulang tahun, lu samatin ulang tahun. Pak Denny, Ya. penjelasan saya ini mungkin memang agak berat Anda pahami ya, tapi akan coba pelan-pelan saya jelaskan. Mengucapkan selamat ulang tahun itu esensinya luar biasa. Apa sih makna dari ulang tahun? Semakin sering Anda mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang lain, Iya. itu semakin hebat, akan mencetak Anda menjadi orang kaya. Karena prinsipnya Karena apa? begini. Ketika Anda ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada seseorang, satu, minim Anda harus tahu siapa orang tersebut dan kapan dia lahir. Kalau Anda tahu seseorang kapan lahirnya dan sekian banyak orang Anda tahu kapan lahirnya, berarti ingatan memori Anda kuat. Oh gitu. Semakin banyak yang Anda beri ucapan selamat ulang tahun, itu menunjukkan bahwa link Anda, partner Anda, teman Anda semakin banyak. Tahu nggak? Memori yang kuat, partner yang banyak, itu adalah modal kita untuk menjadi kaya. Bener lagi nih dia. Benar. Bener lagi nih Benar. dia. Ini satu hal. Tapi Selamat ulang tahun. Loh, dia belum ulang tahun. Dia belum ulang tahun. Cuma Biar satu terkesan hal. saya jadi kaya. Sebenarnya dia harus mampu mengingat semua orang yang ulang tahun, orang-orang terdekat. Karena dia tidak punya handphone smart. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Balik lagi, Cak. Itu kan misalnya yang namanya ulang tahun itu kan bisa disimpan di memori yang lain. Kan kita punya komputer, smartphone. Itulah masalahnya. Masalahnya apa? Saya nggak punya. Iya, makanya kamu tuh nggak Tapi punya. akhirnya itu membentuk memori saya untuk mengingat ulang tahun orang lain. Kita memilih pasangan itu penting loh buat hidup Anda. Iya, supaya kita lancar Saya ya. itu dulu tahun 90 saya penghasilan per bulan sudah 15 juta. Tapi kenapa sampai sekarang saya belum kaya? Nah, itu kenapa? Karena waktu itu memang baru rencana saya. Lu sebulan 15 juta.
Tapi itu masih rencana. Iya. Kalau Anda punya rencana, Anda punya harapan menjadi orang kaya. Iya. Kalau rencana saja tidak punya, wow. Anda tahu pemain hebat sepak bola Zinedine Zidane? Tahu. Itu era tahun 90-an akhir. Iya, Prancis lah pokoknya. Anda tahu David Beckham? Tahu. Berarti Anda suka bola. Terus apa hubungannya? Karena saya ini penggemar Real Madrid. Oke, terserah Anda mau Real Madrid atau apa. Tapi kalau Anda suka sepak bola, suka olahraga terutama sepak bola, ini termasuk cara kaya tanpa berbau mistis. Nah itu kayak gimana? Saya lakukan. Saya penggila bola. Saya hanya mengumpulkan dana dari teman-teman. Ya klub mana yang dijago, dia yang dijago. Jangan berjudi loh ya, nggak boleh berjudi. Jangan judi lu, udah judi itu. Loh, saya kan hanya mengumpulkan, yang judi kan mereka. Sama. Lu tuh gimana sih? Lu itu juga judi. Komeng. Nggak bisa dong judi. Judi Bisa. sama itu, Meng. Nggak beda itu. Iya nggak beda. Lu tidur situ tuh, gua bakar lu. Ini apaan, Meng? Lu tidur situ. Gua nyalain lu. Panas. Coba pegang Pak nih. Panas, Pak. Panas apa sih lu? Panas lu muka gede gitu. Panas, Meng. Apa sih lu? Malu lu badan gede. Pak, panas Itu lu. foto. Panas. Apaan? Coba saya pengen dengar apa yang disampaikan Komeng. Meng, Apaan lu? lu setuju nggak Anda cara-cara kan orang? kesannya tahu bagaimana cara menjadi orang kaya. Ya, jadi Sebenarnya ada yang lebih hebat lagi soal kekayaan instan itu. iya instan. Kebanyakan kan kita lewat jalan jalur mistis yang terjadi. Karena kalau misalnya resiko yang seperti Boris katakan itu lebih resikonya tinggi, kayak jambret, kayak rampok itu kan. Iya sebenarnya ya sekarang sudah hitungannya era milenium Pak ya. Tapi Iya. saya betul-betul melihat kejadian itu memang ada gitu Pak. Gimana caranya sih itu? Ya seperti teman saya. Itu baskom diisi air Pak. Airnya air putih. Itu oleh Komeng dimasukin ke air. Ya sama teman saya karena saya ngikutin aja. Oh iya iya iya. Baskom kosong diisi air putih. Iya. Terus Karena waktu itu diisi air lain nggak muat Pak. dikasih air apa? Aerobik kan pada narik di situ susah. Sekalian air raksa, Meng. Air raksa biar nggak kelihatan. Aerobik dimasukin situ. Iya maksudnya air putih itu Pak. Lu pikir Vicky Burki bisa masuk ke situ? Aerobik. Biasanya kan nggak tahu waktu itu Pak. Iya. Baskom diisi air Pak. Taruh lilin. Sep. Dinyalain Pak. Teman saya berubah jadi babi. Dia langsung jadi babi. Menjadi babi Pak. Ini maaf nih Bud. Oh, ngapa saya Saya nungguin di rumahnya Pak. Iya, dianya terus dia keluar dari rumah itu. Keluar Pak. Kebetulan nggak jauh-jauh ada seorang pengusaha. Itu babi keluar. Iya, Saya tungguin Pak. Dia pokoknya mengarah ke sana ke rumah orang kaya itu. pengusaha itu. Pengusaha peternak dia. Oh, peternakan juga dia. Iya peternak Pak. Peternak babi. Hah? Nah terus dia keluar nih Pak. Saya tungguin Pak. Nggak balik. 2 jam belum balik Pak. Lama banget. Hampir mau pagi sebelum subuh jam 4 baru dia balik Pak. Rambutnya udah basah. Saya minta dong duit Pak. Ini duitnya. Duit pala lu katanya. Gua masuk ke rumah orang kaya. Set. Kata yang jadi babi temen saya. Iya. Set tendangan babi. Ditangkap orang kaya. Dikawinin babi perempuan Pak. Pikir babinya dia lepas Pak. Makanya dia pulang sampai keramas dulu. Duit kagak basah. Dianya malah lepek rambutnya Pak. Itu kadang-kadang Pak. Itu sial ya ya. Iya. Iya iya iya. Udah mau ke gunung. Saya ikut ke gunung. Sama orangnya sopan banget Pak. Ke gunung aja minta permisi, izin dulu, ini dulu. Naik Pak. Mau nemuin gua di situ tempat pesugihan Pak. Ngantri nih Pak. Antri udah masuk nih kan. Orang ngantri masuk satu-satu. Keluar. Sedih tampangnya Pak. Giran teman saya nih. Masuk. Masuk. Saya ikut Pak. Set Pak. Nah, set. Di situ ada si Husen Pak. Si Husen kok siapa si Husen itu? Itu yang suka nungguin keramat-keramat. Kuncen. Kuncen. Kuncen ya Husen. Kamu kalau nggak ngerti itu tanya. Kuncen. Yang suka nungguin tempat itu namanya juru kunci, dipanggil Kuncen. Kuncen. Bukan Husen. Betul. Bisa tahu loh, Le. Pak, ini yang keluar ada atau Komeng terserah, milih nih. Loh, kan Anda nggak keluar berarti? Hah? Anda nggak keluar? Loh, jasnya
Saya atau Komeng gitu yang keluar gitu ngomongnya Ya bukannya. ngapain Pak? Orang saya tadi cerita, saya selama ini nganggur, di sini kerja kok malah keluar. Iya benar. Makanya pilihannya Anda atau Komeng yang keluar nih. Nggak usah, kita di sini aja. Kalau mendingan kita tiga-tiganya keluar biar orang pada merhatiin siapa yang kejang duluan. Orang meneliti juga harus tahu. Ini kalau persis. kita mistis, biasanya kan ada dampak negatifnya. Nah itu tuh, Dampak negatifnya apa itu? yang nggak positif, yang jelas dampak negatif itu. Diuraikan dong, diuraikan. Nah, gini. Nanti tapi ya, kita akan lihat dampak negatifnya seperti apa setelah yang satu ini. Tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali dengan efek negatif dari hal-hal mistis. Kalau kita misalnya mau cepat kaya. Ini, silakan. Efeknya apa aja? Cak. Kita fokus saja pada mencari pesugihannya. Ya, pesugihan. Negatifnya adalah satu, wasting time, membuang-buang waktu karena ketidakpastian. Kemudian juga ribet. Itu unsur yang bisa saya jelaskan. Karena dalam pesugihan itu ada perjanjian dengan setan. Iya. Anda bisa bayangkan, kita janjian dengan orang saja kadang-kadang kecewa, nggak datang-datang, apalagi dengan setan. Ada janjian dengan setan, dia kelihatan nggak, Iya. wasting time, sia-sia. Kadang-kadang dia sudah datang, kita nggak tahu. Dia sudah pulang, kadang-kadang kita nggak tahu. Itu kan wasting time, buang waktu. Yang berikutnya adalah kontrak yang tidak jelas. Anda tahu, ada tumbal, ada umur yang dikontrakkan itu terjadi pada pesugihan. Biasanya orang yang pesugihan itu kadang-kadang tumbalnya anak sendiri Pak. Iya, betul. Jadi anaknya waktu itu setahun yang lalu itu kelas 6 SD. Iya. Sekarang perempuan. Sekarang Sekarang Ditumbalkan kelas itu. 1 SMP. itu bukan tunggal, itu bukan tumbal Pak, itu naik kelas. Dia naik kelas. Tapi Anda harus tahu, Harus tahu apa? dia memang kelas 1 SMP. Iya, tapi kakaknya kelas 3 SMA. ya wajar, lu tumbalnya di mana? Tumbal ametung. Tumbal ametung. Oh, tunggul itu. Yang ditumbalkan adiknya yang paling kecil, Pak. Lu ngapain cerita kakak-kakaknya? Loh, Langsung biar aja Anda ke tahu silsilah Nggak keluarganya. usah. Nggak usah. Lu kirimin ke gua fotokopi kartu keluarganya nih, Pak. Nih, gitu. Jadi gua langsung tahu adanya nih. Nih, Pak, ini nih adanya, ini yang ditumbalin. Ngapain gua harus tahu kakaknya 3 SMA? Saya takutnya kalau saya jelaskan nanti Anda tanya kakaknya kelas berapa gitu. Udah ngalah dong, Bapak udah emosi. Udah cerita langsung ke yang adanya. Adiknya, yang ini yang ditumbalin. saya bilang yang jadi tumbal itu adiknya. Udah mulai nih, Pak, nih. Udah Masa mulai. bayangkan, ini kan baru melahirkan tetangga saya itu. Masa anaknya yang paling kecil, Iya. umur 4 bulan, belum bisa ngomong. Anak kecil itu wajar 4 bulan belum bisa ngomong. Apa 4 bulan ya nggak bisa ngomong lah. Nggak bisa Pak. Anak saya itu waktu umur 4 bulan itu sudah bisa ngomong. Pintu kereta baru 2 hari udah bisa ngomong Ya pintu kereta. ampun, anak saya itu lahir 13 Desember Iya. tahun 98. 98. Nah ketika bulan Maret Iya, 99, dia kan 4 bulan Iya, 4 usianya, bulan. lebih dari setahunnya. Dia bisa ngomong sudah. Udah Pak, udah. Udah Pak, biarin. Nih ada nggak nih sebenarnya tumbal, ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Jadi orang jadi sakit darah tinggi, stroke, asam urat semua pada nambah. Pak, kita tidak mau mensejahterakan keluarga Calontong ya? Bisa nggak sih Pak kita sejahterakan keluarga Calontong dengan cara menumbalkan Calontong? Kita lempar ke laut sama kepala kerbau Pak. Sepertinya itu ide yang cemerlang. Orang anaknya setahun lebih mah ya iyalah tuh bisa ngomong. Lah itu Anda bilang nggak bisa tadi. Tadi kan lu bilangnya 4 bulan. Lu anak lu kan 1 tahun 4 bulan. Anda sih beda-bedain anak orang. Tuh beda-bedain apa? Ini udah ngotot beda-bedain. Ini anaknya yang ditumbalin itu umur berapa? 4 bulan. Bayi, Bisa Pak. Iya sekarang ditumbalin enggak itu? Nggak tahu kan anak dia Pak, masa. Lu tadi kan ngomong tumbal. Nah, maksud saya, tumbal itu bisa ke anak, makanya anak itu harus dijaga baik-baik. Siapa Jadi tahu. anaknya nggak ditumbalin? Nggak tahu, Ngapain lu Pak. cerita? Kita kan nungguin.
Gua udah ngomongin kan, kirain gua dengerin, oh anaknya mau ditumbalin. Kan itu tetangga ya ini ada tetangga Nggak satu. usah, stop. Nih, tetangga lu masukin ke sini. Lu sate semuanya. Sate. Pak, tapi ini satunya tetangga saya juga ini. Ya kenapa? Tetangga kamu kenapa di situ? Mau saya ceritakan? Nggak usah. Udah, Pak. Nggak usah. Notulen. Tujuan jadi resiko instan. Ada resikonya pasti. Tadu, Pak. Harus dibayar juga. Calon tong nih tetangganya bukan? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Seolah-olah ini kita hidup ini jadi kekayaan itu menjadi sebuah tujuan utama. Padahal tidak seperti itu seharusnya. Silakan, Betul. Notulen. Dari pembicaraan ini saya mencoba menyimpulkan dari sisi Bill Gates. Bill Gates itu kan salah satu orang terkaya di dunia ya. Bahkan pernah jadi nomor 1. Uangnya itu sekarang di tabungan 560 triliun rupiah. Penghasilan dia 250 US dollar per detik. Dan 7,2 miliar dolar per tahun. Kita bayangkan seperti itu. Tetapi dia membuat wasiat hanya akan memberikan uang kepada anaknya 10 juta dolar saja. Selebihnya dia banyak sumbangkan untuk penelitian tentang AIDS dan untuk membantu orang. Alasannya cuma satu, saya tidak mau anak saya menganggap uang itu seperti memetik daun-daunan di atas pohon. Karena bagi Bill Gates, merayakan kesuksesan itu penting, tapi jauh lebih penting mengambil pelajaran dari kegagalan dan perjuangan. Dia ingin anaknya tidak instan. Yang kedua, coba kalau kita lihat uang kita, uang 100.000 dengan uang 1.000 selalu lebih lecek uang berapa? 1.000. Uang 1.000. Iya. Karena circle uang 100.000 pendek. Betul. Dari bank masuk ke tas orang, dibelanjakan di mall, Lama, ya. ditabung kembali. Selalu rapi atau disimpan. Tapi uang 1.000, Lecek, dia ya. kemana-mana, ke anak yatim, ke tukang ojek, masuk ke celengan masjid, berputar terus menerus. Dari sini kita bisa dapat satu pelajaran bahwa bukan seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa bermanfaatnya penghasilan kita. Dan satu terakhir, tidak harus mampu membeli ranjang enak untuk bisa tidur enak. Iya. Satu hal yang bisa ditangkap dari pembicaraan ini untuk Budi, jangan pernah juga kamu menyesal mempunyai muka lecek toh seperti uang 1.000 yang penuh dengan yang namanya pengalaman dan manfaatnya. Jadi jangan pernah kecewa dengan wajah yang lecek itu. Satu hal yang saya ingin ingatkan kepada para pemirsa, ini adalah merupakan pilihan. Untuk kaya dengan cara mistis, hidup Anda akan tragis. Tetapi Anda kaya dengan logis, jauh hidup Anda akan lebih manis. Orang manis minum air putih, orang sakit minum obat. Sampai jumpa lagi di LKY akan datang. Lu mesti paham dong. Mari. Siapa yang punya mic? Kumpulin semua sama gue. Sini. Lu nggak usah ngomong sini. Oh, marah dia, Pak. Marah. Lu mau ngomong di Neng, udah.